Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Kok firman kok aneh ya? Kan Alkitab berkata suruh bangun pagi. Perhatiin apa yang dimaksud. Dan duduk-duduk sampai jauh malam. Perhatiin ayat selanjutnya itu maksudnya. Dan makan roti yang diperoleh dengan... Nah saudara. Ada dua macam orang Kristen. Yang pertama, dia mendapat berkat karena susah payah. Bahkan kadang-kadang ekstrim. Toko umum buka jam 8, sudah buka jam 6. Toko tutup jam 8, malam sudah buka tutupnya jam 10 malam. Itu namanya sia-sia bangun pagi. Dan kau duduk sampai malam. Itu yang tidak Tuhan suka, saudara. Apa yang Tuhan suka? Wajar saja, saudara. Ayat yang terakhir. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya. Pada waktu, di dalam bahasa aslinya sebetulnya bukan tidur. Tidur itu salah satu arti. Tapi yang paling mendasar bukan tidur. Tapi orang yang dicintainya yang ada di dalam tempat peristirahatan Tuhan. Itu saudara. Engkau akan menikmati berkat akan mengejar hidup kita. Kalau kita ada di dalam hadiratnya. Yang percaya katakan. Bagaimana cara dalam hadirat? Lakukan 5 hal tadi saudara. Engkau akan tetap dalam hadirat Tuhan. Berkat akan mengejar kita, bukan kita mengejar berkat. Yang percaya katakan, itu saudara. Saudara harus beristirahat dari ketidakpercayaan. Beristirahat dari kekuatan dan pikiranmu sendiri. Beristirahat dari menggunakan kekuatan manusia. Beristirahat dari ketidaktaatan. Engkau harus masuk dan nikmati janji Tuhan. Ya dan amin. Amin saudara. Ingat minggu lalu. Ikat pinggang harus engkau pakai. Itu firman Tuhan. Dengan bahannya harus kulit. Kulit itu kuat. Harus memperkatakan terus. Lakukan firman. Lakukan terus. Perkatakan. Pasti kita akan menikmati janji Tuhan. Ya dan amin. Amin saudara. Salah satu orang yang dia cerita sama saya berdua, istri saya, dia bilang kami menikmati peningkatan tahun 2005 luar biasa signifikan. Dia kerjanya cuma flavor, wangi-wangian, bau-bauan. 2 itu selalu bersaing. Tahun 2004, omset yang terbanyak itu dari permen. Saudara jangan pikir permen, permen murah. Itu permen tuh perusahaannya dia bilang banyaknya luar biasa loh. Dari permen murah sampai permen mahal di Indonesia. Tahun 2004 ranking nomor 1 buat dia adalah permen. Tapi tahun 2005 flavor dia omset yang tertinggi kalah. Yaitu rokok. Dia bilang aneh sekali. Dia bilang yang aneh lagi saudara. Produksi perusahaan rokok-rokok kecil itu semua beli kepada dia. Sehingga keuangan dia signifikan naik melonjak. Di situ dia percaya bahwa 7 tahun kelimpahan ya dan amin. Saya ngomong sama dia loh. Bu, tahun 2006 rokok bisa hancur. Karena begini, apalagi di Jakarta merokok tidak boleh di tempat tertentu. Saudara ini orang luar biasa, dia pendoa, dia jawabnya begini. Belum tentu buat saya, siapapun yang di atas, Tuhan saya bisa memberkati saya berbagai macam cara. Bukankah you yang ngomong? Jadi dia dengerin kaset saya, Tuhan kita sanggup memberkati berbagai macam cara. Itu yang dia katakan tiap-tiap hari saudara. Maka dari itu dia gak mau pusing amat. Mau permen, mau menper, mau rokok, mau apa dia gak peduli. Yang penting omset dia melonjak.
Dan dia nikmati 7 tahun kelimpahan. Keluarga anak-anaknya takut akan Tuhan. Pada waktu kami mau pelayanan, 3-tiganya sudah siap. Semua duduk di depan dan mendukung acara tersebut. Saudara, itu kebahagiaan yang luar biasa. Jasmani nikmati, rohani juga harus bersama-sama meningkat. Yang percaya katakan, maka dari itu malam ini rendahkan hati. Minta anugerah melalui perjamuan kudus supaya kita boleh masuk dan menikmati 7 tahun kelimpahan. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan, tolong Engkau yang tahu keadaan kami masing-masing. Tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa seizin Engkau. Berikan kami Tuhan hati yang terbuka kepada firman-Mu. Supaya Engkau memberi prioritas kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Mengalami dan menikmati 7 tahun kelimpahan. Jangan ada yang terlambat Tuhan. Bahkan tidak menikmati. Karena kami tahu mereka tidak akan kuat menghadapi badai-badai persoalan. Badai bencana. Badai segala hal. Peperangan roh dan lain sebagainya. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Saudara minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, masing-masing jangan berbicara. Masing-masing jangan memikirkan kanan dan kiri. Masing-masing katakan hatimu kepada Tuhan. Berikan aku kesempatan Tuhan. Menikmati mujizat-Mu. Menikmati kekekalan yang dari Tuhan. Yang akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya keuangan yang mengejar. Kesehatan pun akan mengejar kita. Keharmonisan akan mengejar kita. Pertumbuhan rohani. Itu akan kita alami dengan luar biasa. Oh rakasyataka. Sekalipun katakan pada jiwamu. Ku berjalan lewat lembah kelam. Oh terima kasih Tuhan. Namun tangan-Mu, ya Tuhan terima kasih. Saat ku dalam ketakutan, percaya saudara dia ada di sisimu. Dan dia berfirman kepadamu. Oh ya. Ya Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidup. Oh, kapan selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Ya Tuhan, Engkau ajaib. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang luar biasa.
kuasa itu.